Jika reuni 212 timbulkan kekacauan, KSAD pastikan TNI Polri akan turun tangan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memastikan bahwa TNI Polri akan turun tangan jika acara reuni 212 terjadi kekacauan. Selama ini TNI Polri sudah kerap berkolaborasi dalam banyak kegiatan di masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Dudung ketika menjadi narasumber dalam podcast Deddy Corbuzier yang diunggah Selasa 30 November 2021. Jenderal Bintang 4 ini mempertanyakan mengapa harus takut dengan kelompok reuni 212. Menurut dia, selama ini TNI Polri diterjunkan untuk selalu bersama-sama masyarakat. Kita selama ini berkolaborasi dengan mereka. Kenapa kita harus takut sama itu atau reuni 212? Untuk diketahui, reuni 212 pada 2 Desember 2021 mendatang yang semula akan dilaksanakan di lapangan Monas Jakarta dipindahkan ke Masjid Az-Zikro Sentul Bogor, Jawa Barat. Namun sampai saat ini Polri belum menerbitkan izin pelaksanaan acara itu. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menuturkan, Polri tak bisa sembarangan untuk menerbitkan izin keramaian. Menurutnya, penerbitan izin harus meminta rekomendasi dari berbagai pihak, apalagi saat ini tengah dalam suasana pandemi COVID-19. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman merupakan sosok yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Namanya dikenal karena keberaniannya mencopot spanduk dan baleho Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab saat menjabat sebagai Pangdam Jaya. Dudung Abdurrahman mengungkapkan alasannya mengerahkan prajurit TNI untuk menurunkan baleho HRS di sudut-sudut wilayah Jakarta. Salah satunya karena tidak terima Presiden Jokowi dihina. Kemarin saya masuk ke Kodam Jaya, itu baleho bergelimpangan. Nada-nadanya seruan-seruan jihad, revolusi akhlak, sudah ada baleho disembah. Saya pelajari, ungkap Dudung di podcast Deddy Corbuzier Selasa 30 November 2021. Sebelum mengambil keputusan, mantan Pangkoster ini kemudian mempelajari video-video sebelumnya mengenai apa saja yang dilakukan Habib Rizik Syihab selama ini. Saya lihat itu beraninya sekali dia mengatakan pimpinan kita, presiden kita dengan kata-kata yang tidak bagus sebagai warga negara. Bahkan Dudung Abdurrahman mengaku darahnya semakin mendidih ketika mendapat laporan bahwa kantor Satpol PP di Jakarta Utara didatangi dan disuruh memasang kembali baleho dan spanduk yang diturunkan sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Melihat keadaan ini, Dudung Abdurrahman memutuskan negara harus hadir sebab kalau dibiarkan ini bahaya. Pol PP sudah ketakutan, didatangi bawa parang, masa kita diam saja. Akhirnya polisi, Kapolda waktu itu, saya dengan Pol PP, ya polisi dulu, memang kan kita sesuai prosedur. Kapolda sampaikan ke gubernur bahwa ya memang sudah meresahkan. Akhirnya Pol PP, polisi dibantu TNI, ada surat dari wali kota minta bantuan ke TNI kepada Dandim untuk menerbitkan itu. Ya sama-sama dengan polisi waktu itu. Diketahui panitia reuni 212 resmi memindahkan lokasi reuni 212 dari Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat ke Masjid Az-Zikro Sentul Bogor pada 2 Desember 2021 mendatang. Ini dilakukan setelah panitia reuni 212 tak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menggelar reuni 212 di kawasan Monas dan di Patung Kuda Jakarta Pusat. Rencananya dalam acara tersebut panitia akan mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Wagub DKI Jakarta Riza Patria. Selain itu juga berencana mengundang para tokoh masyarakat dan ulama untuk hadir dalam acara tersebut. Misalnya Ketua Dewan Syuro Partai Umat Amin Rais hingga ex-Ketua Umum Front Pembela Islam Kiai Haji Sobri Lubis.
Di lain itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin meminta umat Islam alumni 212 mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi reuni 212 pada tanggal 2 Desember mendatang. Hal ini untuk mencegah gelombang ketiga COVID-19 sekaligus mewaspadai munculnya varian baru COVID-19. Kami sangat menghargai dan mendukung setiap gerakan aksi damai umat Islam yang mengarah pada ukhuwah dan dakwah. Namun karena situasi bangsa saat ini sedang dalam proses pemulihan yang sulit, maka kami harap para tokoh umat untuk bersedia mengendalikan mobilitas masyarakat yang saat ini mulai bergerak menuju ke Jakarta dan sekitarnya, ungkap Sultan dalam keterangan tertulisnya Senin 30 November 2021. Menurutnya, meskipun pemerintah dan pihak keamanan tidak melarang aksi damai ini dilaksanakan, jangan sampai lupa diri dan tidak bisa dengan kondisi nasional yang sangat membutuhkan perilaku tertib protokol kesehatan dari masyarakat. Demi kebaikan bersama, kata dia, sebaiknya kegiatan reuni 212 kali ini dibatalkan. Umat Islam Indonesia harus menjadi pionir dan teladan bagi umat lainnya dalam segala upaya preventif dan pemulihan sosial ekonomi bangsa dari ancaman pandemi COVID-19 yang masih terus bermutasi. Mari kita hargai dan hormati kerja keras ulil amri. Bahkan dia menilai tingkat kerumunan masa aksi 212 yang jumlahnya jutaan belum layak untuk diterapkan saat ini. Dia meminta masyarakat tidak menganggap remeh dengan penyebaran COVID-19. Jangan sampai akan ada klaster 212 nantinya. Itu akan merugikan kita semua. Oleh karena itu, Sultan mengingatkan agar umat Islam tidak mudah terprovokasi dan harus memiliki kesadaran berislam secara wajar. Jangan hanya menuruti keinginan sebagian orang yang senang memanfaatkan kekuatan politik umat. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa virus corona varian Omicron kemungkinan besar memiliki kecepatan dalam penularan dan mampu menurunkan kemampuan antibodi dan infeksi alamiah dan vaksinasi. Omicron ini studinya masih berjalan. Untuk transmisi penularan, kemungkinan besar dia lebih cepat penularan. Apakah dia bisa menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi atau vaksinasi sebelumnya? Kemungkinan besar iya, ungkap Budi Minggu 28 November 2021.